Pada episode kali ini kita akan kembali diperlihatkan Xiaoyan yang pada akhirnya akan bertarung dalam memurnikan sebuah pil dengan Han Xian, ketua dari geng pengobatan. Diketahui dalam pertandingan kali ini akan dipimpin langsung oleh tetua Hao supaya jalannya pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kedua peserta memasuki area pertandingan dengan sorak-sorak semangat yang diberikan dari masing-masing kubu. 有请今日炼丹比试的参赛者。 Di sini terlihat jika Han Xian kembali meremehkan Xiaoyan karena dirinya merasa lebih senior dari Xiaoyan. Bahkan Han Xian mengatakan jika Xiaoyan lebih baik menyerah saja supaya dirinya tidak dipermalukan di sini. Mendengar hal tersebut membuat Hu Jia sedikit khawatir dengan hasil yang akan terjadi dalam pertandingan kali ini. Karena yang sama-sama kita ketahui jika Xiaoyan kalah, dirinya tidak akan bisa berjualan obat lagi di daerah dalam. 毕竟还没有不售卖丹药作为赌气，会不会太过冒险？ 也好过待会儿当场听听。 Di sini Xiaoyan mengatakan jika nanti dirinya lah yang memenangkan pertandingan kali ini, maka 5 lokasi besar milik geng pengobatan akan menjadi milik Gerbang Pan. Bisa dikatakan jika Xiaoyan berhasil menang, maka Gerbang Pan dalam penjualan akan semakin maju dengan pesat karena akan menguasai beberapa lokasi yang lebih banyak lagi. 出人流最多的交易地点，我盘门就收下。 Lalu sebelum dimulainya kompetisi pemurnian pil, di sini ketua Hao memberikan mereka sebuah gulungan resep pil untuk mereka serap dengan kekuatan spiritual masing-masing. Namun mereka di sini saling terkejut setelah membaca isi dari gulungan itu dengan menggunakan kekuatan dosinya. Karena isi dari gulungan yang diberikan oleh tetua Hao ialah perintah untuk memurnikan pil di tingkat 5. Bahkan para penonton yang mengetahuinya dibuat sangat kaget karena kesulitan yang sangat luar biasa dalam memurnikan pil di tingkat 5 ini. 萧炎再有天赋，现在也不可能炼出5品丹药啊！ Lalu di tempat tetua Su, dirinya menilai jika kompetisi ini sangat sulit untuk Xiaoyan menangkan karena baginya Xiaoyan baru memiliki level alkemis yang rendah, sedangkan Han Xian sebagai seniornya tentu sudah jauh berada di atasnya. Namun tetua agung beranggapan jika hasil kompetisi yang akan dimulai masih belum bisa ditentukan hanya menilai dari level yang dimiliki dari kedua peserta itu. 那可不一定。 Kembali ke tetua Hao yang saat ini sedang menjelaskan jika kali ini merupakan kompetisi. Oleh karena itu ujian yang akan dialami pasti sedikit sulit untuk menyempurnakan pil naga di tingkat 5. Bahkan di sini kita juga akan dijelaskan khasiat dari pil naga tingkat 5 ini. Dikatakan jika seseorang mengkonsumsinya maka akan memiliki kekuatan besar dalam waktu yang singkat. Di sini para tetua juga sudah menyiapkan 2 set bahan yang bisa digunakan dengan bebas oleh Xiaoyan dan Han Xian. Karena kesulitan yang begitu besar, oleh karena itu masing-masing peserta memiliki 2 kali kesempatan untuk berhasil menciptakan pil naga di tingkat 5. Lalu untuk menentukan pemenangnya, tetua Hao mengatakan jika yang berhasil menyempurnakan duluan maka dialah pemenangnya. Namun jika mereka berdua sama-sama gagal dalam 2 kali percobaan yang telah diberikan, maka akan dipilih yang paling mendekati dari kesempurnaan pil naga di tingkat 5 itu. Setelah menjelaskan peraturan dan penilaian di sini, tetua Hao langsung memutuskan untuk memulai pertandingan antara Xiaoyan melawan Han Xian. 谁先炼制成功，那么谁便获胜。那龙力丹能让服用者比试现在开始。 Kemudian kedua peserta itu mengeluarkan tungku obatnya masing-masing. Di sini dapat dilihat jika tungku obat Xiaoyan terlihat lebih jadul. Sontak membuat Hu Jia sempat bertanya-tanya, kenapa Xiaoyan justru tidak menggunakan tungku yang lebih layak untuk digunakan. Sun Er di sini menegaskan jika tungku obat hanyalah alat pendukung saja, sedangkan hal yang paling penting dalam melakukan permurnian pil ialah kemampuan dari seorang alkemis itu sendiri. 只是外物辅助，最终靠的还是炼药师。
Lalu di sini terlihat Bai Cheng sangat percaya diri jika Han Xian pasti akan memenangkan pertandingan ini. Dan tentunya Xiaoyan akan menyesal karena sudah berani menantang Han Xian selaku ketua geng pengobatan. Diketahui juga jika ternyata Han Xian ini merupakan murid terbaik dari Balai Pengobatan Halaman Dalam. Dan tentunya memiliki martabat dan popularitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu dirinya menilai jika Xiaoyan bukanlah tandingan dari Han Xian. 萧炎这种下等炼药师可比。 Di sini terlihat jika Han Xian mengeluarkan teknik api miliknya, yakni api emas ilusi. Diketahui jika api tersebut diperoleh dari cangkang binatang tingkat 7, yakni naga kalajengking ilusi yang merupakan seekor binatang selevel dengan seorang kultivator Rana Douzong. 那可是媲美斗宗强者的超级魔力。金色的魂是什么呀？ Walaupun api milik Han Xian membuat kehebohan para penonton, namun tiba-tiba saja Abang Xiaoyan mengeluarkan api miliknya, yakni api surgawi. Bahkan akibat dari kemunculan api milik Xiaoyan membuat api milik Han Xian seketika padam. Diketahui jika kekuatan inti api atau yang biasa disebut api surgawi memiliki kemampuan khusus untuk menekan segala jenis api. Jadi dapat disimpulkan jika api milik Han Xian yang didapatkan dari binatang tingkat 7 bukanlah tandingan dari api milik Xiaoyan, yakni api surgawi. 异火。 Di sini Tetua Su menilai jika api yang dimiliki oleh Xiaoyan jauh lebih kuat dibandingkan dengan milik Han Xian. Namun di sini dirinya tetap saja akan menjagokan Han Xian dalam pertandingan ini. Namun berbeda dengan Ketua Agung. Di sini terlihat dengan dirinya yang mengatakan jika seorang alkemis bukan hanya mengandalkan kecepatan, namun juga harus memiliki hati yang sangat tenang dan tidak terpengaruh oleh faktor dari luar. Oleh karena itu, ketika dia memperhatikan Xiaoyan, dirinya yakin jika Xiaoyan akan bisa memenangkan pertandingan ini. 一开始便稳抓稳打，炼药师不仅仅只靠火焰取胜。 Kembali ke tempat pertandingan yang saat ini terlihat jika Han Xian langsung memulai memurnikan pil tersebut dengan sangat cepat. Namun berbeda dengan Xiaoyan yang justru terlihat berdiam diri sambil berusaha memahami semua bahan yang akan digunakan. Di sini dirinya melakukan hal tersebut tentunya untuk mengetahui kondisi dari setiap bahan yang akan dirinya gunakan untuk proses pemurnian. 所有情况。开始吧。 Di lain sisi, Han Xian yang saat ini terlihat sedang mengalami kegagalan dalam memurnikan pil tersebut. Karena untuk memurnikan pil tingkat 5 memanglah tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi jika kita lihat di sini Han Xian tidak hati-hati dalam memahami setiap bahan yang dia gunakan. Dirinya yang belum berhasil justru beranggapan jika Xiaoyan juga pasti akan gagal sepertinya. 你也肯定会失败的。 Dan ternyata dugaan Han Xian benar. Di sini terlihat jika Xiaoyan juga gagal dalam memurnikan pil tersebut karena tungku yang dirinya gunakan terlihat meledak. Tidak berhenti di situ saja. Di sini Xiaoyan dengan cepat langsung memanfaatkan percobaan yang terakhir supaya mendapatkan pil tingkat 5 yang berhasil dimurnikan. Menyadari jika melakukan penyempurnaan pil tingkat 5 sangatlah sulit, di sini Han Xian berinisiatif untuk menyempurnakan pil tersebut dengan tidak sempurna atau bisa dikatakan setengah jadi. Dirinya mengambil keputusan tersebut karena beranggapan jika pil miliknya belum sempurna sudah pasti bisa mengungguli pil milik Xiaoyan. Karena dirinya menilai jika Xiaoyan tak akan mampu menandingi kualitas dari pil miliknya. 也吃不出来。既然如此，我只要练。 Berbeda dengan Xiaoyan yang terlihat masih berusaha dengan gigi walaupun ini adalah percobaan terakhir untuk dirinya. Di sini dia masih berusaha supaya mendapatkan pil tingkat 5 yang berhasil dimurnikan dengan sempurna. Lalu untuk Han Xian sendiri terlihat di sini dirinya sedang memberikan pil setengah jadi miliknya kepada Tetua Hao. Melihat jika Han Xian sudah selesai dalam memurnikan pil membuat seluruh penonton menjadi sangat terkejut. Namun di sini Sun Er menilai jika pil tingkat 5 yang telah berhasil dimurnikan maka akan ada fenomena aneh, namun tidak dengan pil yang telah Han Xian murnikan. Sehingga di sini Sun Er sedikit ragu jika Han Xian telah selesai memurnikannya. 可除了先前的药香，并无。 看来韩先要赢了。
Dan benar saja di sini Ketua Hall menilai jika pil milik Han Xian ternyata belum menjadi pil tingkat 5 yang sempurna. Di sini Ketua Hall menduga jika Han Xian sengaja membuat pil setengah jadi hanya untuk mengungguli Xiaoyan, karena dirinya percaya jika Xiaoyan pasti akan gagal dalam membuat pil tingkat 5 tersebut. 你的炼制失败品，他是认定 Di sini terlihat jika Xiaoyan masih berusaha dengan keras untuk membuat pil tingkat 5. Akan tetapi hal yang ditakutkan terjadi, yang dimana ketika pil pembuatannya hampir selesai justru kini tungku miliknya tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar, sehingga ledakan besar terjadi. Atas kejadian tersebut membuat orang dari gerbang Pan sangat terpukul dan beranggapan jika Xiaoyan pasti telah kalah dalam kompetisi ini. Sedangkan Han Xian di sini kembali menghina Xiaoyan karena sebagai seorang alkemis dia tidak mampu untuk membeli tungku obat yang layak. Akan tetapi secara mengejutkan di sini terlihat jika abang Xiaoyan keluar dari gumpalan asap tebal dan dirinya juga membawa sebuah pil yang telah berhasil dengan sempurna dia murnikan. Melihat hal itu membuat Han Xian berpikir jika Xiaoyan pasti telah melakukan sebuah kecurangan ketika berada di dalam gumpalan asap itu. Akan tetapi di sini Tetua Hall mencoba menegaskan jika ucapannya itu belum tentu benar, dan benar saja ketika Tetua Hall mengecek pil tersebut ternyata pil buatan Xiaoyan ialah pil tingkat 5 yang sempurna, sehingga dapat dipastikan jika pertandingan kali ini Xiaoyanlah yang pemenangnya. 色泽和外观都能说明这起业务是作弊了。好长老，连上！ Atas kejadian tersebut juga membuat Tetua Su mengubah cara berpikirnya. Dia juga beranggapan jika seorang alkemis yang mampu menyempurnakan pil tingkat 5 setara dengan seorang kultivator Rana Do Huang. Di sini Ketua Agung mengatakan jika Xiaoyan merupakan seorang praktisi dengan bakat yang sangat luar biasa. 其价值可媲美斗王，乃至 Lalu singkat cerita, setengah bulan pun berlalu. Terlihat jika para praktisi dalam daftar 10 besar sedang melakukan sebuah misi di dalam hutan dan dipimpin oleh praktisi nomor 1 yakni Lin Xiuya. 那个地方应该不远了吧？ Setelah gerbang Pan milik Xiaoyan mendapatkan kuasa penuh di halaman dalam, dirinya memutuskan untuk kembali berlatih. Dan kali ini dirinya berlatih di tebing yang tinggi. Tentunya dirinya dicoki oleh sang guru yakni Luo. Saat ini Xiaoyan ternyata sedang menyempurnakan sebuah teknik 3000 langkah petir. Di sini dirinya terlebih dahulu harus memurnikan kekuatan angin dan petir dari sebuah gulungan miliknya. Walaupun kekuatan dari dua unsur itu sangat kuat dan berbahaya bagi tubuhnya, tetap saja di sini Xiaoyan sangat yakin jika dirinya pasti bisa menguasainya dengan selamat. Dan pada episode kali ini harus berakhir sampai di sini dulu.3千雷动的第一步，便是要炼化